Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Kamis 26 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 7, ayat 21 sampai dengan ayat 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Saudara-saudari yang terkasih, E.C. Venue, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sebagai seorang dehonian dari imam-imam hati kudus Yesus, saya sering mengucapkan dan hening sejenak mencoba merenungkan pesan sabda Tuhan ini, dan tentu sebagai seorang imam, saya merasa selalu dikuatkan untuk tetap tekun dan setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Allah pasti memiliki rencana bagiku untuk menghayati panggilan hidupku. Panggilan hidup itu sendiri adalah salah satu cara manusia menjawab kehendak Tuhan. Kemudian saya atau kita memiliki Bunda Maria sebagai inspirator untuk mengikuti kehendak Allah ketika mengatakan fiat atau sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38 yang dikenal sebagai Ecce Ancilla. Tuhan Yesus sendiri taat kepada kehendak Bapa hingga wafat di kayu salib. Ia berpasrah kepadanya dengan berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Lukas 23 ayat 46. Sebagai orang yang dibaptis, kita dipanggil untuk mengikuti kehendak Tuhan Allah. Apa itu kehendak Tuhan Allah? Di dalam kitab suci, kehendak Tuhan Allah dapat dipahami dalam beberapa konsep berikut ini. Pertama, kehendak Allah adalah Taurat Allah atau Torah, karena di dalam Torah Allah mengarahkan kita kepada jalan yang dikehendakinya bagi kita. Lalu yang kedua, kehendak Allah adalah segala sesuatu yang merupakan keinginan atau hasrat yang jelas dan definitif dari Tuhan Allah bagi manusia. Misalnya, keselamatan merupakan kehendak Tuhan Allah bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 4. Lalu yang ketiga, kehendak Allah adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Tuhan Allah. Untuk itu kita perlu berdoa supaya Tuhan membuka pikiran kita untuk memahami apakah benar-benar kehendak Tuhan sebagai kebenaran dalam terang kitab suci atau bukan. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil pada hari ini mengajak kita untuk datang dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan melakukannya, kita menjadi layak di hadirat-Nya dan memperoleh kehidupan kekal.
Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Ada orang yang berpikir bahwa ia sudah aktif dalam hidup menggereja, rajin beribadah, tekun melakukan karya-karya kerasulan tertentu, dan itu sudah cukup. Ternyata Tuhan Yesus meminta satu hal yang lebih, yakni keterbukaan hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan Allah dari hari ke hari. Mengapa Yesus meminta satu hal yang lebih? Karena ia tahu bahwa banyak kali kita melakukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, para murid yang mendengar Yesus pasti bisa menangkap maksud kehendak Allah di dalam hidup mereka. Di kemudian hari, para muridnya pergi sampai ke ujung dunia untuk mewartakan Injil dan melakukan segala pekerjaan Tuhan. Para murid bahkan sampai wafat sebagai martir karena melakukan kehendak Allah. Hal ini diwariskan turun-temurun di dalam gereja, artinya gereja juga tetap memiliki panggilan untuk melakukan kehendak Allah. Tanpa ciri khas ini, rasanya akan seperti perkataan Yesus, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, tentu saja kita semua menghendaki agar Tuhan tetap mengenal dan mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk bertumbuh dan berkembang sebagai orang yang taat dan mau melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.